Kala Evelini Yasir kecewa dengan vonis hakim kepada mantan suaminya, Raden Indrajana Sofyandi. Raden Indrajana divonis 2 tahun penjara dalam perkara penganiayaan terhadap 2 anak kandungnya. Sidang pembacaan vonis itu digelar di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Senin, 19 Juni 2023. Pantauan tribunjakarta.com, Evelini melampiaskan kekecewaannya seusai persidangan. Bahkan, Evelini sampai bersimpuh di kaki Jaksa Penuntut Umum, JPU. Tidak begitu jelas apa yang dikatakan Evelini kepada jaksa. Ia hanya terlihat menangis sesenggukan sambil bersimpuh. Jaksa yang terlihat iba mencoba untuk membangunkan Evelini untuk kembali berdiri. Semoga saya harapkan JPU bisa mengajukan banding, karena sama sekali ini semua tidak adil, kata Evelini kepada wartawan di PN Jakarta Selatan. Sebelumnya, tangis Evelini pecah saat mendengar vonis majelis hakim kepada Raden Indrajana, bos perusahaan swasta sekaligus terdakwa kasus penganiayaan anak kandung. Evelyn yang mengenakan setelan kemeja hitam lengan panjang dan celana pink mengikuti jalannya sidang vonis sejak awal. Didampingi seorang pria berbaju batik, Evelyn mulanya duduk di kursi pengunjung saat ketua majelis hakim membacakan amar putusan. Hukum 2 tahun itu sangat tidak adil. Mana perlindungan anak? Yang sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia, mana perlindungan anak? Kenapa tidak digunakan itu? Yang Mbak harapkan terdakwa dihukum berapa tahun atas kasus sesuai ini? Dengan tuntutan kan, maksimal 5 tahun bukan gitu loh. Ini sangat tidak adil dengan korban 2 anak yang tidak mudah mereka menjalani kehidupan ini setelah kejadian yang terus berkelanjutan gitu. Apa kabar dengan psikis mereka? Trauma mereka itu panjang dan tidak bisa bakalan sembuh 2-3 tahun. Ini sangat tidak adil, keputusan yang sangat tidak adil. Bahkan saya pribadi pun, saya seorang korban yang saya tidak melaporkan diri. Saya lebih memprioritaskan anak-anak saya untuk mendapatkan keadilan. Namun ini yang mereka dapat, sangat tidak adil, 2 tahun untuk 2 korban anak yang mereka sangat menderita selama ini, dan trauma mereka itu saya yang tahu. Kuasa hukumnya yang berbicara anak tidak kenapa-napa, anak baik-baik saja, siapa bilang. Silahkan bisa cek ke rumah saya, visit ke rumah saya, bagaimana kondisi terutama anak kedua saya yang mengalami trauma dahsyat. Ketika mereka mengingat itu, mereka histeris luar biasa. Siapa yang menghadapi, siapa yang mengobati saya? Apakah ayahnya itu melaksanakan kewajiban seorang ayah? Tidak. Jangan dijadikan alasan bahwa istilah kata dia tidak menafkahi sejak dia ditahan. Tidak, sebelum dia ditahan di Polres Jakarta Selatan pun sudah saya lebih dulu meng-cover biaya anak-anak. Apalagi sekarang saya harus membiayai pengobatan dari anak-anak yang mengalami trauma. Itu tidak mudah mereka jalanin kehidupan ya di sekolah. Ayahnya tidak menyekolahkan anak-anak ya, tidak. Saya yang menyekolahkan anak-anak, saya yang mensupport mereka, saya yang mengobati mereka, dan sekarang terdakwa mendapatkan hukuman 2 tahun. Apakah itu adil? Sama sekali tidak adil. Semoga saya harapkan JPU bisa melakukan banding ya, mengajukan banding, karena sama sekali ini kami merasa ini semua tidak adil. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.